Kaisar Pedang yang mengejutkan. Bab 601. Apakah ini aneh? Saya punya 3 sekarang. Lin Bai memukul dengan pedangnya, menusuk dan Tian Su Xingmang. Seketika, niat pedang dan energi pedang mengalir ke tubuh Su Xingmang dengan gila-gilaan, memotong semua meridian dan tulang di tubuh Su Xingmang menjadi berkeping-keping inci demi inci. Bum 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 bum. Anggota tubuh Su Xingmang meledak di tempat, dan 4 energi pedang keluar. Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Su Xingmang. Ketika semua pejuang yang hadir melihat Su Xingmang dalam kondisi yang menyedihkan, mereka semua ketakutan sampai-sampai ketakutan. Dantiannya hancur, anggota tubuhnya dipotong, tulang-tulang di sekujur tubuhnya patah, dan semua meridiannya putus. Sekalipun Su Xingmang belum mati, tidak ada perbedaan antara dia dan kematiannya sekarang. Dalam hidup ini, Su Xingmang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Lin Bai berkata dengan dingin, ini adalah harga yang kamu bayar untuk menikamnya. Dalam 100 tahun ke depan dalam hidupmu, bertobatlah. Lin Bai mengusir Su Xingmang. Dengan tangan dan mata yang cepat, Long Guihai menggendong Su Xingmang, yang bukan lagi manusia, ke dalam pelukannya. Melihat kondisi Su Xingmang yang menyedihkan, Long Guihai menjadi pucat karena ketakutan dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Su Xingmang langsung pingsan. Lin Bai berbalik, tetapi tidak ada yang memperhatikan, termasuk Lin Bai sendiri. Ketika dia menikam Su Xingmang dengan pedangnya, benih iblis di mata kanan Lin Bai sedikit bergoyang. Jian Qianqiu memandang Su Xing melihat situasi tragis Mang, dia segera meraung, Lin Bai. Beraninya kamu melakukan ini. Lin Bai kembali ke Jian Qianqiu dan berkata dengan dingin, kenapa aku tidak berani? Aku pernah berkata di telinga Jian Ruohan bahwa jika kertas putih itu layang-layang jika sesuatu terjadi padanya, jangan bilang padaku bahwa Su Xingmang akan mati. Seluruh gerbang villa Mingjianmu akan terkubur di bawah murka Lin Bai. Jika sesuatu terjadi padanya, aku pasti akan menumpahkan darah villa Mingjian. Itu benar. Hanya Su Xingmang. Ini hanya ledakan bintang, hanya hidangan pembuka. Kata Lin Bai sambil mencibir. Mata Jian Qianqiu memerah karena marah atas kata-kata Lin Bai, dan dia meledak marah. Pada saat ini, semua pembudidaya pedang di villa pedang terkenal sedang marah. Saat ini, Bai Ziyuan mendengar perkataan Lin Bai. Pria ini akan menghancurkan villa Mingjian demi dia. Kepahlawanan dan kesombongan seperti itu membuat Bai Ziyuan merasa semanis makan madu. Ketika wanita tua itu melihat penampilan Bai Ziyuan, dia tersenyum nakal, yohehehe. Bai Ziyuan berkata dengan malu-malu dan genit, oh, wanita tua, mengapa kamu tertawa? Wanita tua itu tersenyum dan tidak mengkritiknya, berkata, tidak ada apa-apa. Apa? Jian Qianqiu meniup janggutnya dan melotot dengan marah. Tepat ketika dia akan meledak, Du Guyun tiba-tiba berkata, Lin Bai, atas nama Akademi Kendo, salah satu dari 5 puncak dan 9 akademi di Miracle Ridge, aku mengundangmu untuk bergabung dengan Miracle Ridge. Terima undangannya. Surat, mulai sekarang kamu akan menjadi pejuang Miracle Ridge. Siapapun yang berani menindas orang lain juga harus memikirkan Miracle Ridge. Setelah mengatakan itu, Du Guyun langsung melemparkan surat undangan kepada Lin Bai. Lin Bai menerima undangan itu dan menatap Du Guyun. Jian Qianqiu memandang Du Guyun dengan sedikit marah, Dugu senior, apa maksudmu? Du Guyun tersenyum dan berkata, haha, awalnya aku berhutang surat undangan kepada teman kecil Lin Bai. Teman kecil Lin Bai, kompetisi itu adalah milikku keterampilannya lebih rendah daripada yang lain, dan saya dikalahkan oleh Anda. Saya tidak menyesal, dan saya yakin. Saya akan memberi Anda undangan yang saya janjikan kepada Anda. Kata Du Guyun sambil tersenyum. Wow, seluruh tempat kembali gempar. Setelah Ye Jianqiu langsung diundang, Lin Bai diundang lagi. Bergabunglah dengan Miracle Ridge dan terbanglah ke angkasa. Saya sangat iri pada Lin Bai. Dia benar-benar menerima undangan dari Miracle Ridge ketika dia baru setengah jalan menuju alam ramuan ilahi. Ya, saya sangat iri. Banyak pembudidaya pedang di kota Pedang Lun berkata dengan iri. Tapi apa yang dikatakan Lin Bai selanjutnya membuat semua prajurit yang hadir, termasuk Jian Qianqiu, Du Guyun, Jian Ruohan, Ye Jianqiu dan lainnya, semuanya tercengang. Lin Bai sedikit tersenyum, Dugu senior, apakah hal-hal ini jarang terjadi? Aku punya 3 di antaranya sekarang. Lin Bai mengambil surat undangan dari Du Guyun ke Akademi Kendo dan mengeluarkan Akademi Naga Muda dari tas penyimpanan. Surat undangan, serta surat undangan dari Akademi Tianyin yang diberikan kepadanya oleh Hong Su. Apa? Lin Bai, monster ini, sebenarnya mendapat undangan dari Akademi ketiga. Astaga! Aku ingin mendapat undangan, tapi aku tidak mendapatkannya. Mereka bertiga. Semua pendekar pedang di antara penonton tidak bisa duduk diam dan ketakutan, dia berdiri dan melihat 3 undangan di tangan Lin Bai. Jian Ruohan dan Jian Qianqiu juga tampak terkejut.
Kapan undangan ke Miracle Ridge menjadi begitu tidak berharga? Lin Bai sebenarnya memiliki 3 undangan di tangannya. Ye Jianqiu juga menyipitkan matanya. Meskipun Ye Jianqiu sangat kuat, dia hanya menerima undangan dari keluarga Akademi Kendo. Selain Akademi Kendo, Lin Bai sebenarnya memiliki 2 akademi lain yang mengundangnya. Du Guyun muncul di samping Lin Bai dalam sekejap dan berkata, coba saya lihat siapa lagi yang mengundang Anda. Siapa yang berani bersaing dengan saya untuk mendapatkan orang lain? Anda sangat tidak sabar. Diao Cheng dari Xiao Long Yuan, jika Diao Cheng berani tergila-gila padaku, aku bisa memotong penisnya dengan 1 pedang. Lin Bai, Akademi Culong memilikinya, dan Akademi Kendoku memiliki semuanya. Pigmen merah dari Akademi Tianyin, sekelompok keluarga Tao wanita, bagaimana masa depan? Lin Bai, Akademi Tianyin memilikinya, dan saya memilikinya di Akademi Kendo. Jangan pikirkan 2 akademi ini lagi, datanglah ke Akademi Kendo. Setelah membaca itu, kata Du Guyun kepada 2 rumah lainnya penuh dengan penghinaan. Lin Bai berkata dengan ringan, saya belum ingin pergi ke Miracle Ridge. Saya akan membuat keputusan ketika saya pergi ke Miracle Ridge. Du Guyun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tapi saya akan ke Lingnan di dalam waktu dekat. Dalam beberapa bulan, jika waktunya tiba, Anda dapat mengambil surat undangan dan langsung pergi ke Akademi Kendo untuk melapor. Lin Bai tersenyum tipis dan tidak berkomitmen. Du Guyun kembali ke posisinya yang tinggi. Meskipun ada senyuman di wajahnya, dia berseru di dalam hatinya, sialan, Diao Cheng dan Hong Su mendahuluinya lagi. Untungnya, aku memiliki lidah yang tajam dan membunuh Lin Bai hidup-hidup. Ayolah, aku luar biasa. Du Guyun tersenyum dan berkata, Master Sword Manor, bagaimana dengan ini? Saya rasa teman kecil Lin Bai tidak melakukannya dengan sengaja. Saya memiliki krim interupsi giok hitam di sini, yang dapat meregenerasi anggota tubuh Su Xingmang yang terputus dan meregenerasi anggota tubuhnya yang patah. Pembuluh darah. Meskipun tidak mungkin untuk memperbaiki dantian, tetapi seharusnya tidak ada masalah membiarkan Su Xingmang hidup seperti orang normal. Bisakah masalah ini dibatalkan? Du Guyun berkata sambil tersenyum. Jian Qianqiu segera mengambil pasta intermiten batu giok hitam dan melemparkannya ke Long Guihai. Long Guihai dengan cepat mengoleskan salep batu giok hitam ke tubuh Su Xingmang. Du Guyun menghela nafas pelan, murid kecilku tidak sebaik yang lain. Lin Bai melihat anggota badan dan pembuluh darah Su Xingmang yang patah tersambung kembali, dan segera tersenyum dan berkata, oke, ketika dia besar nanti, aku akan memotongnya lagi. Puff. Su Xingmang, yang baru saja bangun dari koma, sangat ketakutan hingga dia mengeluarkan seteguk darah ketika mendengar kata-kata Lin Bai, dan pingsan lagi di tempat. Jian Qianqiu dan Jian Ruohan keduanya memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Lin Bai tertawa, mengapa kamu begitu gugup? Saya hanya bercanda. Bab 602 aku akan memberimu kekalahan. 18 Master Pedang dari Villa Pedang terkenal Lin Bai Jian terkenal di seluruh dunia, dia kembali ke tempat duduknya untuk beristirahat sejenak, dan Lin Bai melihat ke langit. Matahari terbenam semakin dekat, dan waktu sebelum kompetisi di Mingjian Villa semakin singkat. Jian Qianqiu melirik ke langit dan berkata, setiap orang masih punya waktu 1 jam. Jika tempat duduk Anda tidak berubah setelah matahari terbenam, maka orang yang duduk di posisi pertama akan menjadi kultivator pedang nomor 1 di Lingdong tahun ini. Dan sisanya para pembudidaya pedang harus diurutkan secara berurutan. Lin Bai berdiri dari tempat duduknya lagi saat ini dan berjalan ke panggung kompetisi. Ketika Lin Bai berdiri, dia sekali lagi menarik perhatian para pembudidaya pedang di antara penonton. Semua pembudidaya pedang di kota pedang memandang Lin Bai. Lin Bai berjalan ke lapangan dan berkata dengan tenang, kamu bilang kamu datang ke sini tahun ini bukan untuk menjadi yang pertama, tapi untuk dikalahkan. Oke, aku akan memberimu kekalahan. Ye Jianqiu, kamu berani bertarung. Mata. Lin Bai tajam, matanya memikat, dan dia menatap Ye Jianqiu dengan niat bertarung. Aduh, seru seluruh penonton. Tentu saja, itu masih di sini. Waktunya hampir berakhir, terutama dampak 10 besar pada kultivator pedang pertama telah dimulai. Lin Bai dapat mengalahkan Feng Yunxiu, dapat mengalahkan upaya gabungan dari 18 Master Pedang, saya tidak tahu dia bisakah Anda mengalahkan kultivator pedang nomor 1 di Lingdong tahun lalu. Pada saat ini, banyak kultivator pedang di kota Lunjian tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk menang melawan kultivator pedang nomor 1, jadi mereka menantikannya. Hingga pertarungan antara Lin Bai dan Ye Jianqiu. Ye Jianqiu berdiri dari kursi pertama, berjalan ke lapangan sambil tersenyum, dan berkata, saya tidak pernah meremehkan kultivator pedang manapun yang diundang oleh Villa Mingjian. Saya tahu itu.
Dari sudut pandang Filamingjian, meskipun itu adalah mungkin untuk mengundang prajurit alam Xuanwu untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi pedang. Lin Bai, aku benar-benar melihatmu dengan benar. Ye Jianqiu berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, kamu mengatakan bahwa kita pasti akan bertempur tahun ini. Ye Jianqiu berkata sambil tersenyum, melihat kota pedang Lun, kecuali senior Du Guyun dan senior Jian Qianqiu, di antara pedang lainnya para kultivator, hanya ada satu-satunya yang bisa menganggapku memegang pedang. Yang lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku menghunus pedang. Mendengar kata-kata Ye Jianqiu, para kultivator pedang lainnya sedikit marah, tetapi mereka tidak berani melakukannya. Berbicara, Ye Jianqiu berkata bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Ye Jianqiu menggunakan pedang, mereka terlalu sombong. Faktanya, saat Ye Jianqiu mengalahkan Feng Yunxiu, dia tidak menggunakan pedangnya dan mengalahkan Feng Yunxiu dengan sangat mudah. Feng Yunxiu mendengar kata-kata Ye Jianqiu pada saat ini, dan segera berkata dengan dingin, saya tidak percaya bahwa saya, prajurit sempurna alam ramuan dewa setengah langkah, dengan kemauan seni bela diri dari niat pedang tingkat ketiga, tidak dapat mengalahkan Ye Jianqiu, dia hanyalah Lin Bai belaka. Bisakah Ye Jianqiu dikalahkan oleh seni bela diri dari alam ramuan dewa setengah langkah tengah dan roh pedang tingkat kedua? Hah, hanya mencari pelecehan, kata Feng Yunxiu dengan mendengus dingin. Ayo, Lin Bai tersenyum ringan. Ayo, Ye Jianqiu juga sedikit tersenyum. Segera, kekuatan pedang yang mengerikan meletus dari Lin Bai dan Ye Jianqiu, dan mereka bertabrakan satu sama lain. Tiba-tiba, badai meledak di panggung kompetisi, menyapu seluruh tempat. Ketika badai ini melanda, beberapa pembudidaya pedang dengan tingkat budidaya lebih rendah terguncang di tempat, hampir tidak bisa duduk diam. Ya Tuhan, aku bahkan belum bergerak, tapi kekuatan pedangnya sangat kuat. Luar biasa. Berikut ini jelas merupakan pertarungan paling seru tahun ini. Satu pedang menunjuk ke nomor satu Lingdong, dan yang lain hanya menginginkan satu. Kalahkan. Semua pembudidaya pedang di kota pedang memandang Ye Jianqiu dan Lin Bai dengan penuh harap. Bahkan pada saat ini, Du Guyun dan Jian Qianqiu sedang tegang. Momen terakhir kompetisi setiap tahun merupakan tahapan yang sangat seru, karena di babak final, banyak petarung 10 besar yang ingin mencapai posisi nomor 1, dan semua kartu truf serta seluruh kekuatan mereka akan meledak. Sayap ilahi angin dan guntur. Niat pedang. Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan pada saat ini berubah menjadi sambaran petir dan ditembakkan. Lin Bai bergerak dan segera menghilang ke dalam lapangan kompetisi. Sangat cepat. Kecepatan Lin Bai sangat cepat. Segera, terdengar seruan di kota Lunjian. Mereka semua terkejut dengan kecepatan Lin Bai. Sikat. Sambaran petir tiba-tiba keluar dari kehampaan, dan cahaya pedang tajam muncul di udara, menebas ke arah tubuh Ye Jianqiu. Badai yang mengejutkan. Badai yang tak terbatas mengembun menjadi pedang yang membuka dunia dan menghantam dengan ganas. Wajah Ye Jianqiu menjadi pucat, dia mengarahkan jari pedangnya, dan ledakan niat pedang keluar. Huff, Ye Jianqiu, apa menurutmu aku Feng Yunxiu? Kamu ingin mengalahkanku tanpa menghunus pedangmu. Lin Bai mendengus dingin saat melihat Ye Jianqiu tidak menghunus pedangnya. Niat pedang. Gunung dan sungai akan sunyi selamanya. Sebuah pedang menebas dengan marah, dan cahaya pedang yang menciptakan dunia tiba-tiba meraung, menghancurkan jari pedang Ye Jianqiu, dan mengenai Ye Jianqiu di depannya. Ekspresi Ye Jianqiu berubah drastis, dia tidak pernah menyangka kekuatan Lin Bai akan sekuat itu. Langsung, zeng, suara pedang yang sangat keras dan jelas terdengar. Senjata spiritual kelas 6 tiba-tiba muncul di tangan Ye Jianqiu, dan dia menusukkannya ke depan dengan pedang tajam. Pedang itu seperti naga liar, tetapi juga seperti aliran air yang panjang, keras namun lembut, lembut namun keras. Bang! Melihat pedang datang, Lin Bai dengan cepat mencabut pedang Qingge dan meletakkannya di dadanya untuk memblokirnya. Pedang Ye Jianqiu mengenai pedang Lin Bai, menjatuhkan Lin Bai mundur 300 meter. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, haha, apakah kamu masih ingin menekan kultivasimu? Jika kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, pada dasarnya tidak mungkin bagimu untuk mengalahkanku. Seperti yang kamu katakan, apakah kamu mengira aku adalah Feng Yunxiu? Kamu ingin mengalahkanku dengan 2 atau 3 serangan pedang? Ye Jianqiu mencibir. Begitu dia selesai berbicara, gerakan tubuh Ye Jianqiu seperti kilat, dan dia bergegas menuju Lin Bai. Feng Yunxiu sedang duduk di kursi keempat saat ini. Ketika dia mendengar Ye Jianqiu dan Lin Bai membandingkannya, dia sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, sayang sekali. Sayang sekali. Apa memalukan. Jika saya tidak mengalami penghinaan seperti itu, saya akan sangat marah. Balas dendam, bagaimana Anda bisa menyebutnya kultivator pedang?
Lin Bai, Ye Jianqiu, saya, Feng Yunxiu, bersumpah suatu hari nanti, saya akan menginjak-injak kalian berdua di bawah kakiku dan membuatmu tidak bisa dipulihkan. Feng Yunxiu bersumpah dalam hatinya saat ini. Selama sisa hidupnya, Feng Yunxiu akan bekerja keras untuk mengalahkan Lin Bai dan Ye Jianqiu. Dan semangat bela diri tingkat surga akan memberinya kekuatan untuk membunuh dunia. Ye Jianqiu telah menghunus pedangnya. Ye Jianqiu tidak pernah menghunus pedangnya sejak dia datang tahun ini. Bahkan ketika dia menghadapi Feng Yunxiu, dia benar-benar menghunus pedangnya sekarang. Apa? Ye Jianqiu mengatakan bahwa Lin Bai masih menekan budidayanya. Bukankah Lin Bai berada di tahap tengah dari alam pil ilahi setengah langkah? Hebat. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Keduanya memiliki kartu truf mereka sendiri. Semua kekuatan mereka belum terungkap. Pada saat ini, semua pembudidaya pedang di kota Lunjian tertawa terbahak-bahak dan berteriak, hebat. Ye Jianqiu menggunakan keterampilan tubuhnya untuk mendekat, dan cahaya pedang tajam jatuh seperti menghancurkan langit berbintang. Energi pedang menyebar secara vertikal dan horizontal, meninggalkan bekas pedang sepanjang sekitar 100 meter di tanah. Bab 603 Semangat Bela Diri Tingkat Surga. Naik turunnya Sungai Pedang. Pada saat ini, Du Guyun, Jian Qianqiu dan Jian Ruohan semuanya menatap pertarungan sengit di lapangan tanpa berkedip. Ye Jianqiu menyerang dan membunuh Lin Bai dengan pedang, menjatuhkan Lin Bai mundur 100 meter. Lin Bai mengangkat kepalanya dan mencibir, kalau begitu ayo bertarung dengan segenap kekuatan kita. Tahap akhir dari alam pil ilahi setengah langkah. Lin Bai tidak lagi menekan kultivasinya, tetapi menaikkan levelnya ke tahap akhir dari setengah langkah alam pil ilahi. Niat pedang. Kekuatan supranatural. Pedang yang lembut. Lin Bai Fei bergegas maju dan menikam Ye Jianqiu dengan cahaya pedangnya yang tajam. Teknik pedang Kyusui, gaya ke-9, satu pedang tanpa meninggalkan bekas. Ye Jianqiu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, lalu menggunakan teknik pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Segera di panggung kompetisi, bayangan pedang melesat dengan liar, dan energi pedang bersilangan. Dalam sekejap, bekas pedang yang rumit tertinggal di panggung kompetisi besar ini, menutupi seluruh panggung kompetisi seperti jaring laba-laba. Keduanya bertarung sengit selama lebih dari beberapa saat, tetapi mereka tidak dapat menentukan pemenangnya. Pada saat ini, para pembudidaya pedang di kota Lunjian, para prajurit yang menyaksikan pertempuran di Villa Pedang terkenal, dan semua prajurit dari 700 kerajaan di Lingdong yang menonton kompetisi semuanya sangat terkejut dengan kekuatan Ye Jianqiu dan Lin Bai. Menakjubkan. Kedua orang ini sebenarnya sangat kuat. Ye Jianqiu dan Lin Bai dapat dianggap sebagai orang terkuat di alam ramuan manusia Lingdong. Du Guyun menikmati menontonnya, dan berkata dengan semangat di wajahnya, itu benar-benar duel yang luar biasa. Ilmu pedang Ye Jianqiu seperti aliran air yang panjang, dengan aliran yang tak ada habisnya. Sedangkan ilmu pedang Lin Bai sangat ganas dan tegas, dengan gerakan yang kuat Jian Qianqiu juga memuji, ya, Ye Jianqiu lembut, dan Lin Bai kuat. Du Guyun berkata, jika kita menilai berdasarkan pengalaman tempur sebenarnya saja, keduanya sebanding. Dari perspektif kultivasi, Lin Bai kuat. Energi sebenarnya dari alam ramuan dewa setengah langkah akhir tidak lebih lemah dari kesempurnaan besar alam ramuan dewa setengah langkah. Faktanya, energi sejati Lin Bai jauh melebihi kekuatan kesempurnaan besar dari alam ramuan dewa setengah langkah. Alam ramuan dewa setengah langkah. Jian Qianqiu berkata, itu benar. Jika kita melihat niat pedang, jarak antara niat pedang tingkat kedua Lin Bai dan niat pedang tingkat ketiga Ye Jianqiu di tahap awal bukanlah sangat jauh, mereka berimbang. Du Guyun berkata, diperkirakan mereka berdua akan bertarung ribuan lagi. Pemenangnya hanya bisa ditentukan dalam satu ronde. Jian Qianqiu berkata, saya tidak tahu siapa dari keduanya akan menang pada akhirnya. Pada dasarnya, setelah mereka berdua berduel, kultivator pedang nomor 1 di Lingdong tahun ini harus diselesaikan. Lonely Yun berkata, ya, kekuatan Lin Bai dan Ye Jianqiu jauh lebih unggul dari semuanya para penanam pedang yang hadir hari ini. Bahkan Jian Ruohan tidak sebaik mereka. Jian Qianqiu mengangguk dalam-dalam. Jian Qianqiu sangat jelas tentang kekuatan Jian Ruohan. Sekarang melihat level Lin Bai dan Ye Jianqiu, Jian Qianqiu tahu bahwa Jian Ruohan masih jauh di belakang mereka. Jian Ruohan menyaksikan pertarungan sengit antara Lin Bai dan Ye Jianqiu, dan berkata dengan kecewa, saya kalah. Jian Ruohan tidak naik ke panggung untuk bertanding, tetapi dia sudah tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pendekar pedang nomor 1 di Lingdong tahun ini. Sedemikian rupa sehingga Jian Ruohan hanya bisa menduduki peringkat sebagai kultivator pedang ketiga di Lingdong. Karena Lin Bai dan Ye Jianqiu harus menjadi pendekar pedang nomor 1 di Lingdong dan kedua di Lingdong. Sangat sulit untuk dipisahkan.
Sungguh menakjubkan sehingga kamu tidak bisa tidak kagum. Semua pembudidaya pedang di kota pedang berteriak kaget pada saat ini. Feng Yunxiu memiliki ekspresi demensia di wajahnya dan berkata dengan tidak percaya, apakah ini kekuatan mereka yang sebenarnya? Pada saat ini, Feng Yunxiu sudah merasakan bahwa di antara Lin Bai dan Ye Jianqiu, dia tidak dapat mengalahkan siapapun. Ayo Lin Bai! Bai Ziyuan berteriak keras. Ji Bei juga menahan nafasnya, menatap dinding batu dengan penuh semangat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayo, Lin Bai, ayo, kalahkan Ye Jianqiu, kamu akan menjadi orang nomor 1 di Lingdong. Ye Guxing dan Nan Li Dao juga merupakan sama kegembiraan di wajah. Kerajaan Shenwu, Sekte Lingjian, Su Jianan dan semua prajurit Sekte Lingjian yang hadir menunggu dengan napas tertahan, menantikan hasil akhirnya. Dan di istana Changhai Yuntai, Lin Zier, yang selalu membenci Lin Bai, juga dengan penasaran menyaksikan pertarungan antara Lin Bai dan Ye Jianqiu. Dang-dang. Bayangan pedang mengalir, bertabrakan dengan keras dan menyebar. Setelah 1000 putaran, Lin Bai dan Ye Jianqiu sama-sama terkejut dan terbang sejauh 100 meter. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, sudah hampir waktunya. Sudah berakhir. Lin Bai mencibir dan berkata, saya pikir juga begitu. Sudah hampir waktunya untuk berakhir. Kalau begitu ayolah. Ye Jianqiu dan Lin Bai keduanya berteriak keras. Dari tubuh Ye Jianqiu, Zen Qi yang kuat dan tak terbatas meledak, seperti gelombang di laut, tak terkendali. Aliran energi sejati bagaikan air di lautan, menyapu ke langit dan membanjiri langit. Wajah Lin Bai bersinar, dan Qi sejati dan Jiang serta 4 pusaran air spiritual di tubuhnya menyebar secara bersamaan, dan Qi sejati yang tak terbatas meledak, setebal dan bermartabat seperti 100.000 gunung. Keduanya mulai meledak dengan energi sejati. Sudah waktunya untuk serangan terkuat. Serangan ini akan menentukan pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Banyak orang berseru. Di saat yang sama, Du Guyun dan Jian Qianqiu juga melihat pemandangan itu dengan ngeri. Ye Jianqiu tersenyum penuh semangat, Lin Bai, kamu adalah lawan yang baik, tetapi kamu ingin mengalahkanku. Dengan kekuatanmu saat ini, itu tidak cukup. Setelah kamu mencapai tingkat setengah langkah menuju alam ilahi dan, aku akan melakukannya. Aku pasti akan datang ke Sekte Lingjian Kerajaan Shenwu untuk bertarung denganmu. Dan dalam pertempuran hari ini, aku pasti akan menang. Ye Jianqiu berkata dengan tegas. Kekuatan supernatural. Tai Seng Sui. Pedang Ye Jianqiu sedikit bergetar, seperti riak di air, dan kekuatan pedang terus membombardirnya. Ketika pedang itu keluar, tampaknya lemah dan lemah, tetapi kekuatan yang kuat menghancurkannya begitu keras sehingga seluruh tahap kompetisi terbuka. Lin Bai berkata sambil tersenyum galak, kamu tidak perlu menunggu terlalu lama, kamu pasti akan dikalahkan hari ini. Kekuatan supernatural. Kubur saljunya. Lin Bai keluar dengan pedang, menyapu salju dari dunia. Kedua pedang itu mendekat dengan cepat dan langsung bertabrakan. Terjadi keributan. Fluktuasi kekuatan yang mengguncang bumi melanda. Setelah pukulan bertabrakan, mata Ye Jianqiu berubah karena terkejut, dan semangat bela diri di atas kepalanya terungkap, itu adalah Sungai Pedang. Semangat bela diri Ye Jianqiu adalah Sungai Pedang. Di Sungai Pedang itu, pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu dan berguling ke bawah. Semangat bela diri tingkat surga. Ketika Lin Bai melihat Sungai Pedang ini, ada sedikit kejutan yang luar biasa di matanya. Semangat bela diri Ye Jianqiu sebenarnya adalah semangat bela diri tingkat surga. Ye Jianqiu tersenyum dan berkata, Lin Bai, sejak saya membangkitkan jiwa bela diri saya, tidak ada yang pernah bisa memaksa saya untuk menggunakan metode rahasia jiwa bela diri saya. Kamu yang pertama hari ini. Dengarkan dengan jelas, bela diri saya metode rahasia jiwa disebut. Sungai Pedang naik dan turun. Teknik rahasia seni bela diri diaktifkan, dan Ye Jianqiu segera menusuk dengan pedangnya, dan bayangan pedang yang terbang turun dari langit berubah menjadi sungai bayangan pedang dan menyapu Lin Bai. Lin Bai terbungkus dalam sungai pedang, ribuan bayangan pedang meraung ke arahnya, menyengat tubuhnya, Lin Bai langsung berubah menjadi manusia berdarah, dan bahkan tubuh emasnya tertusuk lapis demi lapis. Bab 604, Menerobos Alam Ramuan Manusia. Sungai pedang naik dan turun. Ye Jianqiu menggunakan teknik rahasia seni bela diri untuk membungkus Lin Bai. Lin Bai terombang-ambing di sungai Jian seperti perahu yang sepi di lautan luas, akan ditelan gelombang badai kapan saja. Lin Bai tampak serius dan matanya bersinar. Pedang terbang. Lin Bai berteriak keras, dan pedang terbang itu keluar dari dantian. Hancurkan sungai pedangnya untukku. Kekuatan supernatural. Salju pemakaman. Pedang terbang. Salju pemakaman. Saat Lin Bai dan Fei Jian bekerja sama satu sama lain, dua energi pedang yang menembus langit dan bumi menebas dengan keras. Sungai pedang ini segera meledak. Bang! Sungai pedang meledak,
Lin Bai dan Fei Jian bergegas keluar, meninju Ye Jianqiu dan terbang menjauh. Pada saat ini, ketika Ye Jianqiu melihat Jian He meledak berkeping-keping, dia tiba-tiba terlihat terkejut, dia benar-benar menghancurkan Jian Heku. Ye! Jianqiu melihat Lin Bai dan Fei Jian bergegas keluar dari Jian He, dan wajahnya tiba-tiba tampak ngeri, dan dia buru-buru menggunakan keterampilan pedangnya untuk menghadapi serangan itu. Bunga patah. Lin Bai dan Fei Jian menyerang lagi dengan tebasan kuat yang menghancurkan seluruh pertahanan tubuh Ye Jianqiu dan menghantam dada Ye Jianqiu dengan keras. Puff! Ye Jianqiu terbang dan mendarat di bawah panggung kompetisi. Kesunyian. 9.000 pembudidaya pedang di kota Lunjian sepertinya sudah mati saat ini. Ada keheningan dan salju yang turun bisa terdengar. Termasuk Du Guyun, Jian Qianqiu, dan Jian Ruohan yang masih terjebak dalam rahasia seni bela diri Ye Jianqiu yang tak terbatas dan menakutkan, bahkan mereka mengira Lin Bai akan mati di Jian He. Namun siapa sangka hanya dalam sekejap mata, situasi pertempuran tiba-tiba berbalik. Lin Bai membawa pedang terbang dan menebas sungai pedang, meledak dari langit, melakukan serangan balik tercepat seperti kilat, dan mengalahkan Ye Jianqiu keluar dari ring kompetisi dengan satu serangan pedang. Roar! Setelah lama terdiam, sorak-sorai yang menggemparkan datang dari para pejuang di kota Lunjian. Dan sorakan dari Mingjian Villa meraung ke langit. Sorakan ini bergema di telinga Lin Bai, membuat hati Lin Bai berdebar kencang. Du Guyun sangat ketakutan dan berkata, itu terlalu cepat, pembalikannya selesai hampir dalam sekejap. Jian Qianqiu berkata, kekuatan pedang terbang Lin Bai bahkan lebih kuat daripada Lin Bai. Dan mereka bekerja sama satu sama lain, itu seperti dua Lin Bai menyerang Ye Jianqiu pada saat yang sama. Du Guyun juga berkata, ya, jika bukan karena pedang terbang, Lin Bai pasti akan dikalahkan hari ini, dan ketika pedang terbang itu terhunus, itu setara dengan dua Lin Bai sedang mengepung Ye Jianqiu sendirian, tetapi Ye Jianqiu gagal melawan sejenak, dan kemudian dia dikalahkan. Jian Qianqiu berkata, saya kira pedang terbang itu adalah gerakan pembunuhan besar di tangan Lin Bai. Du Guyun berkata sambil tersenyum, seharusnya setelah pedang terbang ini dikeluarkan, Lin Bai akan memiliki kekuatan untuk membalikkan dunia. Ye Jianqiu berdiri dari tanah, memandang Lin Bai yang berdiri dengan mantap di panggung kompetisi, dan tersenyum sedikit, aku kalah. Kakak, Ye Jianqiu memiliki senyum kecewa dan masam di wajahnya. Namun, pada saat ini, pusaran tiba-tiba terbentuk di tubuh Ye Jianqiu, menyapu seluruh energi spiritual di kota Lunjian dan dalam radius 100.000 mil. Energi spiritual ini tanpa sadar ditelan ke dalam tubuh Ye Jianqiu. Du Guyun merasa ngeri, Ye Jianqiu akan memadatkan ramuan ajaib. Jian Qianqiu berkata, bulan terbit dari lautan ramuan, energi sebenarnya berputar, dan itu benar-benar akan memadatkan ramuan ajaib. Du Guyun berkata, pantas saja Ye Jianqiu mengatakan bahwa dia baru datang tahun ini. Mencari kekalahan, ternyata dia tahu bahwa dia belum menerobos ke alam ramuan ilahi tahun ini karena dia sombong. Ye Jianqiu sangat peduli pada ketenaran dan kekayaan. Itu telah menyebabkan dia membentuk penghalang iblis. Segera berubah menjadi obat mujarab. Du Guyun bisa memberitahu Ye Jianqiu sekilas. Semua masalah di tubuh Ye Jianqiu, sejak dia menjadi kultivator pedang nomor 1 di Lingdong tahun lalu, dia bepergian kemana-mana dan dikagumi oleh semua orang. Namun, dia perlahan-lahan kehilangan dirinya dalam kemuliaan dan kebahagiaan seperti ini, mengakibatkan ketidakmampuan untuk menerobos dalam seni bela diri. Sekarang Lin Bai mengalahkannya, menghancurkan semua impian dan kejayaannya, akhirnya menerobos penghalang iblis, dan segera mengubah ramuan itu. Apakah kamu berhasil menembus ramuan manusia? Lin Bai memandang Ye Jianqiu dengan rasa ingin tahu. Lin Bai belum pernah melihat seorang prajurit memadatkan ramuan ilahi di depannya. Proses ini berlangsung sekitar setengah jam. Setengah jam kemudian, energi spiritual yang meraung di dunia dan ditelan oleh Ye Jianqiu berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, tingkat kultivasi Ye Jianqiu telah resmi menembus alam ramuan manusia. Sekarang ketika Lin Bai memandang Ye Jianqiu, dia menyadari bahwa budidayanya tidak terduga, seperti genangan air yang dalam. Setelah Ye Jianqiu menerobos alam inti manusia, setiap gerakan yang dia lakukan memancarkan aliran kekuatan. Ini sepertinya bukan energi yang sebenarnya. Ini adalah kekuatan yang lebih kuat daripada energi yang sebenarnya. Menurut buku klasik yang telah saya baca sebelumnya, setelah memadatkan ramuan ilahi, energi sejati dalam dantian akan diubah menjadi energi yang lebih kuat. Kekuatan. Sebut saja kekuatan spiritual. Kekuatan yang dimiliki Ye Jianqiu sekarang seharusnya adalah kekuatan spiritual. Lin Bai berkata perlahan di dalam hatinya. Alam ramuan ilahi adalah perubahan kualitatif yang terjadi pada seorang pejuang. Mengondensasi ramuan ilahi, energi sejati diubah menjadi kekuatan spiritual.
Munculnya ramuan ilahi telah membawa manfaat besar bagi para pejuang. Kekuatan spiritual ramuan ilahi akan terus melemahkan jiwa, tubuh, darah, tendon, tulang, jantung, organ dalam, del. Inilah sebabnya mengapa beberapa ahli seni bela diri dapat menekan dunia dengan setetes darah, dan mengapa bahkan segumpal jiwa pun dapat bangkit dari kematian. Misalnya, iblis besar yang ditemui Lin Bai di Laut Cina Timur dan sisa jiwa yang bersembunyi di pedang kayu yang dia temui di Villa Pedang terkenal semuanya karena budidaya seni bela diri mereka mencapai puncak yang tak tertandingi, dan kekuatan spiritual mereka ditempa sampai pada titik di mana mereka tidak dapat dihancurkan oleh langit dan bumi, dan pada titik di mana para dewa dan iblis tidak dapat dibunuh, sehingga mereka dapat bertahan hidup. Karena setelah mereka menerobos ramuan ilahi, kekuatan spiritual mereka terus melemahkan darah dan jiwa mereka, melemahkan tubuh fisik mereka, membuat tubuh dan jiwa fisik semakin kuat. Pada masa-masa awal seni bela diri, pejuang yang memadatkan ramuan ilahi disebut luar biasa dan suci. Setelah ramuan ilahi terkondensasi, itu bukan lagi tubuh fana. Saat kultivasi prajurit menjadi semakin kuat, darah fisik, jiwa, 6 indera, organ dalam, del dari prajurit tersebut akan ditingkatkan. Semua ini adalah hasil dari pil ajaib. Setelah memadatkan ramuan ilahi, pada masa-masa awal seni bela diri, keadaan ini juga dikatakan sebagai keadaan di mana seseorang dapat bersaing dengan langit untuk mendapatkan takdir. Dengan memadatkan ramuan ilahi dan menembus batas tubuh fisik, seorang pejuang dapat bersaing dengan langit untuk mendapatkan takdir, terbang ke langit dan melarikan diri dari bumi, menerobos yin dan yang, mengetahui hidup dan mati, dan menaklukkan langit. Oleh karena itu, alam ramuan ilahi adalah alam yang sangat penting bagi seorang pejuang. Ini juga mengapa Lin Bai bertemu dengan raksasa di alam ramuan manusia. Karena begitu Lin Bai menerobos alam ramuan ilahi, maka Lin Bai akan benar-benar memiliki modal untuk bertarung melawan langit dan mengambil nyawanya. Saat itu, kehendak langit dan bumi tidak lagi mampu mengendalikan Lin Bai. Karena dia akan mampu mematahkan semua belenggu yang ada padanya, belum lagi menelan jiwa pedang memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Bab 605, Pembudidaya Pedang Nomor 1 di Lingdong. Lin Bai. Ye Jianqiu menerobos ke alam ramuan manusia dengan ekspresi tenang. Dia memandang Lin Bai dan tersenyum, menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, "Saudara Lin, terima kasih banyak untuk ini. Jika bukan karena kamu, aku takut saya tidak tahu berapa lama saya akan terjebak di alam ramuan surgawi setengah langkah." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Selamat, Saudara Ye." Ye Jianqiu berkata sambil tersenyum, "Haha, dengan milik saudara Lin bakat, itu hanya masalah waktu sebelum Anda menerobos ke alam ramuan manusia. Ketika Anda menerobos ke alam ramuan ilahi, saya harap Anda masih bisa bersama saudara Lin. Kesempatan untuk bersaing dalam seni bela diri." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Itu pasti. Karena Ye kalah dan yakin akan kekalahannya, mari kita undang saudara Lin untuk mengambil tempat pertama. Tetapi saudara Lin, saya harus mengingatkan Anda tidak pernah ingin menjadi seperti aku, dibutakan oleh ketenaran dan kekayaan, sehingga kamu hampir masuk ke jurang kutukan abadi." Ye Jianqiu berkata dengan tulus. Lin Bai tersenyum dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya, tetapi saudara Ye, jangan khawatirkan saya. Saya memiliki musuh yang lebih kuat yang memaksa saya untuk terus bekerja keras untuk menerobos diri saya sendiri. Saya tidak akan berhenti, karena sekali saya hentikan, musuhku kamu akan mencabik-cabikku." Lin Bai tersenyum tipis. Saat dia berbicara, Lin Bai memikirkan Lin Zier dan raksasa yang muncul di langit. Keduanya membutuhkan Lin Bai untuk memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk menghadapinya. Lin Bai berjalan ke kursi pertama dan duduk. Selanjutnya tidak jauh dari akhir kompetisi. Jian Ruohan memandang Lin Bai, dia berjuang beberapa kali dan ingin berdiri dan menantang Lin Bai. Sayangnya, Jian Ruohan tahu bahwa dia tidak akan menjadi lawan Lin Bai, jadi dia menyerah. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya matahari terbenam, dan di kota Lunjian, mutiara malam yang cerah menerangi kota Lunjian seperti siang hari. Jian Qianqiu melihat ke arah Du Guyun saat ini dan berkata, "Sekarang matahari mulai terbenam, kompetisi adu pedang tahun ini di kota Lunjian telah berakhir. Menurut pengaturan, kursi saat ini, pendekar pedang nomor 1 di Lingdong adalah Lin Bai." Jian Qianqiu berkata dengan nyaring dan tegas. Nama Lin Bai kini tersebar di 700 negara di Lingdong. Baik Bai Ziyuan dan Ji Bei berteriak seperti orang gila. Sorakan menggelegar datang dari sekte Lingjian Kerajaan Shenwu. Di alun-alun kerajaan Shenwu, Chu Jiangliu begitu bersemangat hingga ia melepas pakaiannya dan berdiri di alun-alun, menari dan melepas pakaiannya. Adegan ini benar-benar membuat Putri Sulung dan Bai Huatian terpesona. Di istana Changhai Yuntai,
Lin Zier berdiri dari tempat duduknya, berbalik dan pergi. Zhao Xiansheng berkata, "Zier, kamu." Lin Zier berkata dengan ringan, "Sekarang Lin Bai memenuhi syarat untuk melawanku. Tapi dia hanya memenuhi syarat, dia tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ketika dia datang ke istana Changhai Yuntai, semua kemuliaan di tubuhnya akan dihancurkan oleh tanganku. Semakin tinggi dia berdiri sekarang, semakin keras dia akan jatuh." Lin Zier bertekad, kata. Zhao Xiansheng tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Zhao Xiansheng sangat yakin dengan kekuatan Lin Zier saat ini. Jika kita mengatakan bahwa Lin Bai adalah pendekar pedang nomor 1 di Lingdong. Lalu Lin Zier, dia adalah orang terkuat di Lingdong. Semangat bela diri kelas 5 tingkat surga sudah cukup bagi Lin Zier untuk menekan semua jenius dari generasinya di Lingdong, termasuk Lin Bai. Di punggung bukit keajaiban, Ye Suxin sedang duduk sendirian di kamarnya. Ada cermin di depannya, dan di atasnya ada adegan kompetisi seni bela diri di villa pedang terkenal. Pendekar pedang terbaik di Lingdong. Ye Suxin memandang Lin Bai yang duduk di kursi pertama dan berkata tanpa ekspresi. Kemudian, dia menyentuh perutnya dengan tangan gioknya dan berkata sambil tersenyum, "Sayang, apakah kamu melihatnya?" Para prajurit di Miracle Ridge meremehkan menonton kompetisi seni bela diri Lingdong, karena di mata mereka, kompetisi seni bela diri Lingdong bahkan jika para prajurit itu kuat, mereka hanyalah semut dan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dan karena hubungan khusus Lin Bai dengannya, Ye Suxin menaruh banyak perhatian padanya. "Aku akan menemukan makhluk spiritual yang dikaitkan dengan api, jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan lagi." Ye Suxin dengan kesakitan merasa seperti ada sepotong es di perutnya, yang sangat dingin. Di kota Lunjian, Jian Qianqiu berkata, "Lin Bai, kultivator pedang nomor 1 di Lingdong, akan mendapatkan pil Tianluo dari senior Du Guyun, pedang kayu Feng Chunqiao dari villa pedang terkenal, dan pedang yang belum pernah dipelajari siapapun dari villa pedang terkenal. Dharma, dan hadiah 50 juta batu roh." Sekarang kompetisi pertarungan pedang selesai, para pembudidaya pedang di kota budidaya pedang, silakan pergi. Segera, gerbang kota pertarungan pedang, yang telah berdebu selama 3 hari, dibuka lagi. 9.000 pembudidaya pedang keluar dari kota pedang Lun di antara mereka sendiri. Saat 9.000 pembudidaya pedang pergi, dinding batu proyeksi juga ditutup. Tak seorang pun dari 700 orang di Lingdong dapat melihat pemandangan di kota Lunjian. Sepanjang jalan, semua orang membicarakan tentang pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Ye Jianqiu dan Lin Bai di kota Lunjian. Kali ini di kompetisi SWOT City, beberapa variabel muncul untuk pertama kalinya. Pertama, 700 prajurit dari Lingdong awalnya mengira bahwa pembudidaya pedang nomor 1 tahun ini akan ditentukan antara Feng Yunxiu dan Ye Jianqiu, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Feng Yunxiu akan kalah dari Ye Jianqiu dalam satu putaran. Kedua, Feng Yunxiu hancur dalam kompetisi kota pedang tahun ini. Raja tak bermahkota yang merupakan pendekar pedang nomor 1 di Lingdong akhirnya kalah 3 kali berturut-turut dan hanya bisa puas dengan ilmu pedang keempat di Lingdong. Ketiga, Lin Bai masuk 3 besar seperti kuda hitam dan melakukan pertarungan terakhir dengan Ye Jianqiu. Ia mengalahkan Ye Jianqiu dan memenangkan gelar pendekar pedang terbaik di Lingdong. Keempat, setelah kekalahan Ye Jianqiu, dia menerobos penghalang iblis, mengubah ramuan di tempat, dan menjadi master di alam ramuan manusia. Kompetisi pedang tahun ini penuh kejutan. Du Guyun berteriak, "Jian Ruohan, Ye Jianqiu, kalian berdua tinggal bersama Lin Bai." Ye Jianqiu dan Jian Ruohan awalnya ingin pergi, tetapi setelah mendengar kata-kata Du Guyun, mereka segera kembali. Du Guyun berkata kepada Lin Bai, "Teman kecil Lin Bai, kamu pantas mendapatkan pil Tianluo ini." Lin Bai mengambil pil Tianluo dari tangan Du Guyun, memegangnya di tangannya, dan membukanya untuk melihat pil hijau di dalamnya. Memancarkan aroma merah yang kuat. Ini memang pil Tianluo, dan juga pil Tianluo kelas atas, yang sangat berharga. "Terima kasih, Dugu Senior," kata Lin Bai penuh terima kasih. Dengan pil Tianluo ini, Lin Bai memiliki 5 tingkat kepercayaan diri dalam menerobos ke tahap akhir dari alam pil ilahi setengah langkah. Du Guyun tersenyum dan berkata, "Sama-sama, ingat apa yang saya katakan, jika Anda menginginkan Miracle Ridge, Anda harus datang ke Akademi Kendo." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Saya akan memikirkannya lebih lanjut. Adapun akademi mana yang akan dikunjungi? Pilih, haha, kurasa aku takut Akademi Kendo tidak menginginkanku karena seni bela diriku." Pada saat ini, Jian Qianqiu mengeluarkan kotak harta karun dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. "Lin Bai, kamu adalah Lingdong No. Yi Jianxiu tahun ini, di dalam kotak harta karun ini terdapat rumput musim semi pedang kayu yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh villa pedang terkenal." "Terima kasih Tuan Villa Pedang." Lin Bai mengambil kotak harta karun itu dan membukanya.
Di sana ada tanaman roh berbentuk pedang di dalamnya. Obatnya memancarkan kekuatan ramuan 1000 tahun dan niat pedang yang menggugah jiwa. Ini memang ramuan yang dibudidayakan dengan cermat oleh Mingjian Villa, sungguh luar biasa. Akhirnya mengerti. Lin Bai memandangi pedang kayu dan rumput musim semi, dan dia juga sangat antusias. Ini adalah tujuan mendasar dan satu-satunya tujuan Lin Bai datang ke Villa Mingjian. Lin Bai perlu menggunakan pedang kayu Feng Chunqiao untuk memadatkan pusaran roh bumi dengan cara ini. 5 elemen dari 5 elemen besar Jue akan disempurnakan, dan kekuatan Lin Bai pasti akan menjadi lebih kuat. Jian Qianqiu berkata, jika Anda ingin menyingkirkan Tian Luo dan pedang kayu Feng Chunqiao, tidak akan terlambat untuk memperbaikinya di bawah pengaruh setelah meninggalkan kota Lunjian. Selanjutnya, saya berjanji akan memberikan buku dari terkenal Sword Villa Tu. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk menguasai teknik pedang yang belum pernah dipelajari siapapun. Aku akan memberikannya padamu sekarang, tapi kamu harus cepat, kamu hanya punya waktu 1 jam untuk menguasainya. Jian Qianqiu mengingatkan. Bab 606 Teknik 10.000 Pedang. Ilmu pedang di Villa Pedang terkenal yang belum pernah dipelajari siapapun. Lin Bai sangat penasaran dan bertanya, Tuan Villa Pedang, mengapa tidak ada yang mempelajari teknik pedang ini? Mungkinkah para senior dari Villa Pedang terkenal menciptakan teknik pedang ini, tetapi belum ada yang mempelajarinya? Jian Qianqiu berkata, teknik pedang ini diperoleh oleh leluhur Villa Mingjian saya di tempat yang berbahaya. Dia menilai bahwa teknik pedang ini pasti sangat kuat. Sayangnya dia tidak dapat memahaminya, jadi ketika dia meninggalkan miliknya kata-kata terakhir, perintahkan murid-murid muda Villa Mingjian untuk memahami rahasianya. Senior ini pernah menjadi master nomor 1 di Villa Mingjian kami. Kekuatannya sangat menakutkan, dan dia adalah eksistensi di luar alam Fei Tian. Kata-katanya tidak boleh diabaikan. Akan ada kebohongan. Jadi, selama bertahun-tahun, kami telah berusaha mencari master yang bisa mempelajari teknik pedang ini, untuk mencegah teknik pedang ini terkubur dalam debu selamanya. Jian Qianqiu berkata perlahan. Setelah Lin Bai mendengarkan, dia berkata dengan penuh minat, oh. Apakah ini sangat menarik? Tuan Jian Zhuang, tolong keluarkan teknik pedang ini dan lihatlah. Oke. Jian Qianqiu mengambilnya dari tas penyimpanan. Dia mengeluarkan buku kuno kulit binatang yang menguning dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Setelah Lin Bai mengambilnya dengan hati-hati, matanya tertuju pada buku kulit binatang kuno. Dalam sekejap, Lin Bai tertarik dengan kata-kata dan skill pedang di atasnya. Kumpulan ilmu pedang ini disebut teknik 10.000 pedang, seperti yang dikatakan Jian Qianqiu, ilmu pedang ini memang sangat kuat dan mengejutkan. Jian Ruohan berkata pada saat ini, ilmu pedang ini, apakah itu rumus ajaib, metode mental, ilmu pedang, atau rumus lisan, semuanya tersedia, tetapi ketika kita berlatih sesuai dengan metode pelatihan di atas, kita tidak dapat menampilkan kekuatannya sama sekali. Ye Jianqiu juga berkata, ya, saya juga membaca kumpulan ilmu pedang ini tahun lalu, tetapi menurut catatan di atas, saya tidak bisa mempraktikkannya sama sekali, dan saya tidak tahu apa masalahnya. Kata Du Guyun, saya pernah membawa ilmu pedang ini. Kembalilah ke Akademi Kendo dan biarkan lebih dari 10 juta prajurit berbakat di Akademi Kendo memahaminya. Sayangnya, selama setahun penuh, tidak ada yang bisa mendapatkan informasi apapun. Jian Qianqiu berkata, rumus Dharma, rumus lisan, dan teknik mental. Tidak ada masalah, tetapi ilmu pedang ini saja tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Lin Bai melihat dalam-dalam. Selain rangkaian teknik pedang ini, ada total 5 teknik pedang yang tercatat. Langkah pertama adalah mengubah satu pedang menjadi 9. Langkah kedua adalah mengubah 100 dengan satu pedang. Langkah ketiga adalah mengubah satu pedang menjadi 1000. Langkah keempat adalah mengubah 10.000 orang dengan satu pedang. Langkah kelima, 10.000 pedang kembali ke sekte. Jian Ruohan berkata, menurut catatan dalam rumus ajaib, menggunakan teknik pedang semacam ini dapat mengubah satu pedang menjadi 9, 9 menjadi ratusan, 100 menjadi ribuan, 1000 menjadi 10.000, dan 10.000 pedang dapat kembali ke semula. Sekte, sayang sekali tidak peduli bagaimana kita berlatih, tidak dapat membuat pedang dipotong menjadi 9, hanya dapat mengeluarkan beberapa bayangan pedang, dan bayangan pedang ini tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Ini dia hal yang paling aneh. Bahkan jika kita berlatih, kita tidak dapat menampilkan ini. Kekuatan teknik pedang. Itulah sebabnya kami mengatakan bahwa ini adalah teknik pedang tiada taranya yang tidak dapat dipelajari oleh siapapun di Villa Pedang terkenal. Jian Ruohan berkata dengan suara serius. Jian Ruohan, sebagai satu-satunya putri dari Master Villa Pedang terkenal, telah melihat teknik pedang ini ribuan kali, tetapi dia masih tidak dapat memahami misteri di baliknya.
Du Guyun dan Jian Qianqiu sama-sama memandang Lin Bai dengan penuh harap dan bertanya, Lin Bai, dapatkah kamu melihat misteri di balik rangkaian teknik pedang ini? Lin Baizi dengan hati-hati memasang rangkaian teknik pedang. Setelah membaca semua teks, dia mengangkat kepalanya dengan kesadaran yang tiba-tiba di dalam hatinya. Haha, Lin Bai memiliki senyum aneh di wajahnya. Melihat senyuman Lin Bai, Jian Ruohan, Jian Qianqiu, Du Guyun dan Ye Jianqiu juga terlihat bingung. Jian Qianqiu bertanya dengan penuh semangat, Lin Bai, apa kabar? Bisakah kamu melihat misterinya? Lin Bai tersenyum dan berkata, Tuan dari Istana Pedang, kamu tidak perlu memberikan pedang Lingdong dengan keterampilan pedangmu mulai sekarang. Xiu memperhatikan, karena di benua kuno saat ini, tidak lebih dari 5 orang yang bisa mempelajari teknik pedang ini. Mendengar kata-kata Lin Bai, Jian Qianqiu dan Jian Ruohan sama-sama memasang ekspresi di wajah mereka. Di seluruh benua kuno, tidak lebih dari 5 prajurit yang bisa mempelajari teknik pedang ini. Hal ini membuat hati Jian Qianqiu dan Jian Ruohan terasa dingin. Apakah ilmu pedang ini benar-benar akan diam selamanya? Lin Bai melanjutkan, meskipun tidak lebih dari 5 orang di benua kuno yang dapat mempelajari rangkaian ilmu pedang ini, dan kebetulan saya adalah salah satunya. Keok. Lin Bai tidak bisa berkata-kata sehingga dia tidak akan pernah berhenti berbicara. Ketika Lin Bai mengatakan ini, Jian Qianqiu bertanya dengan kaget, Lin Bai, apakah kamu sudah benar-benar memahami keterampilan pedang di atas? Lin Bai tersenyum dan berkata, kamu sudah tahu sedikit tentang itu. Ups. Mendengar Lin Bai saat ini kata-kata, Du Guyun, Ye Jianqiu, Jian Ruohan, dan Jian Qianqiu semuanya menghirup udara dingin. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang jenius yang berjuang untuk memahami rahasia yang tidak dapat mereka pahami dalam sebulan, 1 tahun, atau bahkan seumur hidup sebelum rangkaian ilmu pedang ini. Tapi Lin Bai sebenarnya baru saja melihat sekilas kumpulan ilmu pedang ini dan sudah mengetahui sesuatu tentangnya. Lin Bai melihat ke buku kulit binatang kuno itu lagi, matanya bersinar dengan antusias, dan dia berkata dengan tidak percaya, saya tidak menyangka itu adalah buku tentang ilmu pedang terbang. Ilmu pedang terbang, antara kekuatan magis dan seni bela diri, adalah keterampilan khusus untuk prajurit pedang terbang. Buku rahasia unik untuk penciptaan Fei Jian. Kekuatan teknik pedang terbang hanya bisa digunakan dengan menggunakan pedang terbang. Lin Bai duduk bersila, meletakkan Wan Jianjue di atas lututnya, dan mulai berlatih. 1 jam kemudian, Lin Bai membuka matanya dan mengembalikan buku kulit binatang kuno itu kepada Jian Qianqiu, dengan sedikit kejutan di wajahnya. Jian Qianqiu melihat kegembiraan di wajahnya dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana? Lin Bai, sudahkah kamu mempelajarinya? Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Segera, Lin Bai bergoyang dan mundur 100 meter. Jian Ruohan, Jian Qianqiu, Ye Jianqiu, dan Du Guyun dengan cepat melihat ke arah Lin Bai. Lin Bai tersenyum dan berkata, Saudara Ye, apakah kamu berani mengambil pedangku? Ye Jianqiu tersenyum ketika dia mendengar kata-kata itu dan mengambil 2 langkah ke depan, mengapa kamu tidak berani? Ayo, biarkan aku melihat apa yang tidak ada seorang pun di villa pedang terkenal bisa belajar. Seberapa kuat ilmu pedang? Segera, Jian Qianqiu, Jian Ruohan, dan Du Guyun semuanya menyingkir. Lin Bai berdiri di depan Ye Jianqiu, melambaikan tangannya, dan pedang terbang itu terungkap. Ye Jianqiu mengerutkan kening dan menatap Fei Jian. Lin Bai tersenyum sedikit, dan dengan pemikiran di benaknya, pedang terbang itu meledak dan menyerang di depan Ye Jianqiu seperti kilat. Teknik 10.000 pedang. 1 pedang berubah menjadi 9. Ketika pedang terbang itu berdampak dengan kekuatan menghancurkan dunia, pedang itu tiba di depan Ye Jianqiu, bergoyang, dan berubah menjadi 9 pedang terbang emas yang bersinar, menyerang pada saat yang bersamaan. Siang Ye Jianqiu. Jian Qianqiu berseru, ini adalah jurus pertama Wan Jianjue, 1 pedang berusia 9. Du Guyun berseru, saya tidak menyangka dia benar-benar mempelajarinya. Ye Jianqiu, di bawah pedang Lin Bai, datang di bawah tekanan yang luar biasa. Ramuan ilahi di tubuhnya mengalir dengan cepat, dan kekuatan spiritualnya meraung. Ye Jianqiu mengeluarkan pedangnya dengan 1 tangan dan menyerang ke depan dengan pukulan keras. Bang! 9 pedang terbang bertabrakan dan menghantam pertahanan Ye Jianqiu. Ye Jianqiu pertama kali memblokir 3 pedang terbang di depannya, tetapi 6 pedang terbang berikutnya dengan cepat membuat Ye Jianqiu mundur. Dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Wajah Ye Jianqiu menjadi pucat karena terkejut, hanya 1 gerakan saja membuatku mundur lebih dari 10 langkah, dan aku masih berada di alam ramuan ilahi. His! Jian Qianqiu, Du Guyun, Jian Ruohan melihat Lin Bai 1 pukulan pedang menjatuhkan Ye Jianqiu mundur lebih dari 10 langkah, dan dia langsung terpana ketakutan.
Ye Jianqiu sekarang berbeda dari sebelumnya, dia sekarang adalah penguasa sejati alam ramuan manusia, tapi dia terlempar mundur lebih dari 10 langkah oleh pedang Lin Bai. Jika ini menyebar, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan percaya bahwa prajurit alam ramuan dewa setengah langkah dapat mengalahkan master alam ramuan manusia. Bab 607, menempa pedang terbang sangatlah sulit. Wan Jianjue dibagi menjadi 5 level secara total. Sekarang Lin Bai baru saja memperoleh metode budidaya, seni 10.000 pedang, tidak mudah untuk mencapai level awal dari level pertama dalam waktu singkat. Satu pedang berubah menjadi 9, dan Lin Bai sangat gembira bisa mengalahkan Ye Jianqiu dengan teknik 10.000 pedang ketika dia baru saja memulai. Hal ini membuktikan bahwa Wan Jianjue memiliki potensi yang besar. Jika Lin Bai dapat memanfaatkan seni 10.000 pedang dengan baik, rangkaian seni pedang ini mungkin menjadi senjata pembunuh Lin Bai di masa depan. Jian Qianqiu bertanya dengan penuh semangat, Lin Bai, bagaimana kamu mempelajari kumpulan ilmu pedang ini? Lin Bai tersenyum ringan dan berkata, Tuan Jian Zhuang, sebenarnya, alasan mengapa kamu tidak dapat mempelajari kumpulan ilmu pedang ini adalah karena kamu kekurangan pedang terbang. Lin Bai menunjuk ke arah pedang terbang yang melayang di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Ilmu pedang ini awalnya adalah kumpulan ilmu pedang terbang. Ilmu pedang terbang membutuhkan penggunaan pedang terbang untuk mengerahkan kekuatannya. Kata Lin Bai. Jian Qianqiu dan Jian Ruohan keduanya tampak seperti tiba-tiba tercerahkan. Jian Qianqiu tersenyum dan berkata, haha, Lin Bai, saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Bisakah Anda mengajari kami teknik pedang terbang? Ketika dia mengatakan ini, Jian Qianqiu sangat malu. Bagaimanapun, Fei Jian adalah kartu truf Lin Bai meskipun Jian Qianqiu tidak tahu bahwa Lin Bai tidak akan menyerahkannya dengan mudah, Jian Qianqiu tetap bertanya karena kurang beruntung. Karena seni 10.000 pedang hanya dapat dilakukan dengan pedang terbang, jika Villa Mingjian dapat menyempurnakan pedang terbang dalam jumlah besar dan membiarkan semua muridnya mempelajari seni 10.000 pedang, maka kekuatan Villa Mingjian pasti akan meningkat pesat. Dan batasan. Lin Bai terkekeh dan berkata, Tuan dari Istana Pedang, sejujurnya, pedang terbang ini tidak dimurnikan olehku, tetapi diberikan oleh tuanku. Selain itu, meskipun aku memiliki metode untuk menyempurnakan pedang terbang, itu masih merupakan hadiah dari tuanku. Kamu tidak dapat memperbaikinya bahkan jika kamu mendapatkannya. Jian Qianqiu bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa? Lin Bai tersenyum dan berkata, karena harus ada bahan untuk menyempurnakan pedang terbang, yang sangat langka. Jian Qianqiu tertawa, inilah yang kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Villa pedang bernamaku mengumpulkan harta langka dari 700 negara di Timur Lindong. Aku memiliki semua materi di namaku Villa Pedang. Lin Bai tersenyum dan berkata, benarkah? Tuan Villa Pedang bernamamu memiliki batu takdir. Setelah mendengar ini, Jian Qianqiu mengumpulkan kenangan dalam benaknya dan menemukan bahwa dia belum pernah mendengar tentang takdir batu. Apakah ada pasir abadi? Apakah ada besi ilahi terbang? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Jian Qianqiu mendengar 3 materi yang disebutkan oleh Lin Bai, dia berkata dengan getir, saya belum pernah mendengar satu pun dari 3 materi yang Anda sebutkan. Lin Bai berkata dengan tenang, saya telah mengatakannya sebelumnya. Jika ada kurang daripada 5 pejuang di benua kuno yang bisa mempelajari seni pedang terbang, mengapa mereka begitu langka? Itu karena bahan untuk menyempurnakan pedang terbang terlalu langka. Jika tuanku tidak memberiku pedang terbang, aku mungkin akan melakukannya. Tidak mungkin bagiku untuk menyempurnakan pedang terbang dalam hidupku. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Jian Qianqiu berkata dengan rasa ingin tahu, kalau begitu bisakah kamu meminta tuanmu untuk memurnikan satu untuk Villa Mingjianku? Tentu saja, kami tidak akan membiarkan tuanmu memurnikannya dengan sia-sia. Berapa banyak batu spiritual yang dibutuhkan? Tanyakan saja, namaku Jian Villa akan jangan pernah menolak. Lin Bai tersenyum tipis dan berkata, Tuan Jian Villa, saya pikir Anda telah salah paham. Guru keluarga saya adalah guru duniawi. Dia tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan. Dia tampaknya tidak memiliki minat sedikit pun pada spiritual. Batu. Jian Villa, Tuhan sedang dalam kesulitan. Seseorang yang bisa menguasai seni pedang terbang dan juga bisa memberi Lin Bai pedang terbang pastilah orang yang luar biasa. Pemilik Sword Manor memikirkannya lagi dan berkata, teman kecil Lin Bai, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda bisa menyempurnakan pedang terbang, kan? Lin Bai tersenyum dan berkata, guru memang mengajari saya metode pemurnian pedang terbang, tapi sekarang aku belum menemukan bahan yang cocok untukku, aku juga belum menemukan bahan utama untuk menyempurnakan pedang terbang, jadi aku belum menyempurnakannya. Pemilik Sword Manor berkata, teman kecil Lin Bai, bisakah aku menggunakan formula lengkap, 10.000 pedang, untuk menukar pedang terbang denganmu? Maksudku,
Jika kamu bisa menempa pedang terbang itu sendiri di masa depan, jika kamu punya tambahan, bisakah kamu memberikannya kepada Ruohan? Lin Bai melirik ke arah Jian Ruohan dan melihat bahwa dia juga memiliki keinginan fanatik untuk menerbangkan pedang di wajahnya. Lin Bai berpikir sejenak dan setuju, baiklah, Master Sword Manor, jika saya menemukan bahan yang relevan di masa depan dan mampu membuat pedang terbang, maka saya dapat memberikannya kepada Nona Jian Ruohan. Kali ini saya datang ke Villa Mingjian, saya juga diundang oleh Nona Jian Ruohan, dan saya melukai murid Anda di Villa Mingjian dengan serius, jadi jika saya menyetujui permintaan Anda, itu bisa dianggap sebagai permintaan maaf. Lin Bai berkata dengan tenang. Ketika Jian Qianqiu mendengar ini, dia sangat gembira dan berkata, saya sudah tahu apa yang terjadi di kedai Jian Xian. Su Xingmang lah yang bertindak terlalu jauh. Mereka seharusnya menaklukkan Anda dan membawa Anda ke Balai Penegakan Hukum dan menyerahkan Anda ke Villa Mingjian. Tapi mereka bertindak atas inisiatif mereka sendiri, dan Su Xingmang bahkan ingin membunuhmu. Sekarang kamu marah dengan guntur di kota Lunjian, itu sangat normal. Saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Jian Qianqiu berkata dengan senyum angin musim semi di wajahnya. Kalau begitu, aku akan memberimu salinan rahasia lengkap Wan Jian Jue. Selain itu, kamu juga akan memberi kami salinan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pedang terbang. Aku akan mengerahkan kekuatan Villa Pedang terkenal untuk membantumu mencari. Jian Qianqiu berkata sambil tersenyum. Oke, tentu. Lin Bai tersenyum dan mencap batu takdir, pasir keabadian, dan besi ilahi terbang pada slip giok, dan menyerahkannya kepada Jian Qianqiu. Jian Qianqiu juga membuat salinan, 10.000 pedang, dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai berkata, jika Villa Mingjian dapat menemukan batu takdir, pasir abadi, dan besi ilahi terbang, datang saja dan beritahu saya. Saya pasti akan menyempurnakan pedang terbang untuk Villa Mingjian. Jian Qianqiu melihat 3 kata di slip giok setelah mengumpulkan materi, dia sangat gembira dan berkata, tentu saja, saya akan meluncurkan Villa Mingjian untuk menemukannya sekarang. Segera, beberapa orang meninggalkan kota Lunjian. Lin Bai kembali ke istana Jianhe untuk beristirahat. Kembali ke istana Jianhe. Li Xuan dan semua pelayan di istana Jianhe berdiri di depan istana Jianhe dengan ekspresi bersemangat dan memandang Lin Bai berjalan selangkah demi selangkah. Saya telah bertemu kakak senior Lin Bai, Li Xuan berteriak penuh semangat. Pelayanku memberi hormat kepada kakak senior Lin Bai, kata para pelayan, yang juga terlihat seperti pelayan, dengan lembut. Li Xuan tersenyum dan berkata, selamat kepada kakak senior Lin Bai karena telah menjadi kultivator pedang nomor 1 di Lingdong. Mulai sekarang, dunia akan bebas. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalian semua dibebaskan dari kesopanan. Ngomong-ngomong, di mana para tetua sekte saya dan Ziyuan? Li Xuan berkata, mereka ada di aula. Silakan ikuti saya. Kakak senior Lin Bai, pimpin jalan. Lin Bai tersenyum sedikit. Segera, Lin Bai masuk ke istana Jianhe dan melihat Ji Bei mondar-mandir di istana, seolah dia sangat cemas. Kenapa kamu belum kembali? Kenapa kamu belum kembali? Ke-9.000 penanam pedang di kota pedang telah pergi. Mengapa Lin Bai belum kembali? Ji Bei mondar-mandir dengan cemas di dalam ruangan. Aula, menatap dengan cemas ke pintu aula. Bai Ziyuan berkata dengan depresi, Tuan Bei Feng, bisakah kamu istirahat? Kamu berputar begitu keras hingga kepalaku pusing. Ye Guxing dan Nan Li Dao juga memandang Ji Bei dengan senyum masam. Wanita tua yang mengikuti Bai Ziyuan berkata sambil tersenyum, Sekte Lingjian dari Kerajaan Shenwu pada awalnya didirikan dengan pedang, tetapi hari ini para murid dari Sekte Lingjian dapat memenangkan kehormatan pertama dari penggarap pedang Lingdong. Sebagai Sekte Lingjian yang lebih tua secara alami sangat senang, biarkan dia pergi. Bab 685 Sekte Racun Membelah Kemudi. Seperti yang dikatakan wanita tua itu, meskipun Sekte Lingjian telah diwariskan selama bertahun-tahun dan telah berjaya di Kerajaan Shenwu, di dunia besar 700 kerajaan Lingdong, Sekte Lingjian sulit bersaing dengan Sekte Pedang yang makmur. Seperti Villa Mingjian dibandingkan dengan Sekte Lingjian telah diwarisi selama lebih dari 5.000 tahun. Selama 5.000 tahun ini, terdapat lebih dari puluhan juta murid Sekte Lingjian. Namun, di antara sekian banyak murid, hanya 2 yang menjadi pembudidaya pedang nomor 1 di Lingdong. Salah satunya adalah Jian Xuan dari 100 tahun yang lalu. Salah satunya adalah Lin Bai hari ini. Saat ini, Li Xuan masuk ke aula menyambut Lin Bai. Li Xuan sangat menghormati Lin Bai sekarang. Tetua, aku kembali. Lin Bai berjalan ke aula, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Ji Bei sangat gembira. Dia berlari dan memeluk Lin Bai dengan penuh semangat, dan berkata, oke. Oke. Lin Bai, kamu benar-benar tidak mengecewakan kami. Setelah 100 tahun, saya, seorang murid dari Sekte Lingjian,
sekali lagi memulai perjalanan ini. Puncak ilmu pedang Lingdong. Nanli Dao dan Ye Guxing juga berkata dengan tulus. Selamat, Lin Bai. Bai Ziyuan berlari saat ini dan menarik Ji Bei pergi dan biarkan aku memelukmu. Ya, saudara Lin Bai. Bai Ziyuan melemparkan dirinya ke pelukan Lin Bai dan berteriak penuh kasih sayang. Lin Bai menepuk kepala Bai Ziyuan dengan penuh kasih, dan menatapnya dengan senyum ramah. Tiba-tiba, ketika Lin Bai melihat seorang wanita tua dengan tongkat di aula, mata Lin Bai menyusut, dia merasakan kekuatan destruktif di tubuh wanita tua itu. Siapa ini? Lin Bai memandang wanita tua itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Ziyuan berkata sambil tersenyum, saudara Lin Bai, wanita tua ini berkata bahwa dia ingin menjadikanku sebagai muridnya. Lin Bai mendengar kata-kata Bai Ziyuan dan segera menatap wanita tua itu dengan rasa ingin tahu. Wanita tua itu terhuyung maju 2 langkah, memandang Lin Bai sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak pantas mengetahui namaku, tapi yang bisa kuberitahukan padamu adalah bahwa tuanmu, Ling Tianzi, dan aku adalah teman lama. Jika kita berdasarkan senioritas, jika menyangkut perhitungan, kamu harus memanggilku paman. Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Paman tuan. Lin Bai menatap wanita tua itu dengan mata terbelalak. Lin Bai langsung ketakutan saat mendengar wanita tua itu menyebut Ling Tianzi begitu dia membuka mulutnya. Lin Bai menjadi murid Ling Tianzi, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ling Tianzi pernah berkata bahwa teman-temannya tidak menunggu di sini, ketika suatu saat Lin Bai dapat memecahkan langit dan menemukan Ling Tianzi, maka Ling Tianzi akan mengadakan upacara pemagangan lagi untuk Lin Bai. Pada saat itu, Kaisar Ling akan mengundang para dewa, Buddha, makhluk abadi, dan iblis di seluruh penjuru langit untuk menghadiri upacara tersebut dan mengumumkan kepada dunia bahwa Lin Bai adalah murid keempat Kaisar Ling. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, menurutku gadis kecil sepertimu ini adalah orang yang berbakat, tapi tidak ada seorang pun di sini yang tahu tentang permata ini. Aku ingin membawanya pergi secara langsung, tapi aku tidak menyangka dia akan menanyakan pendapatmu. Lin Bai dengan penasaran bertanya, kamu benar-benar pamanku, jadi dari sekte mana kamu dan tuanku berasal? Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Lin Bai, jika kamu tidak perlu menipuku, aku bisa berjalan-jalan dunia. Monster dan monster macam apa yang belum kamu lihat? Bagaimana kamu bisa menggunakan pikiran kecilmu untuk membuat masalah besar di hadapanku? Lin Bai tersenyum canggung. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, baiklah, karena Ziyuan mempercayaimu, aku akan memberimu hadiah. Saat dia berbicara, wanita tua itu meremas sekuntum bunga emas di tangannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Lin Bai mengambil bunga emas itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, paman. Apa ini? Wanita tua itu berkata, bunga emas ini mengandung banyak energi spiritual murni. Jika kamu hidup atau mati di masa depan, dalam pertarungan, ketika kamu dikalahkan oleh lawan dan kamu terluka, keluarkan bunga emas itu dan hancurkan. Kekuatan bunga emas itu akan langsung memperbaiki semua luka di tubuhmu dan membawamu kembali ke puncak. Syok. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata wanita tua itu, matanya tiba-tiba terkejut. Bunga emas belaka ini ternyata bisa membuat orang yang terluka parah dan sekarat sembuh seketika. Apakah ini benar-benar efek yang ajaib? Wanita tua itu kemudian berkata, saya memberi Anda bunga emas ini untuk tujuan kedua. Anda mengambilnya kembali dan menunjukkannya kepada Kaisar Ling. Kemudian dia akan memberi tahu Anda apakah yang saya katakan itu benar. Pada saat itu, tanyakan padanya, menurut senioritasmu, apakah kamu harus memanggilku paman? Jika Ling Tianzi merasa identitas saya palsu, dan Anda khawatir membiarkan Bai Ziyuan mengikuti saya, biarkan Ling Tianzi datang kepada saya ketika saatnya tiba. Ling Tianzi tahu caranya untuk menemukanku. Setelah mengatakan itu, wanita tua itu berjalan menuju Bai Ziyuan, dan dalam sekejap, dia menghilang ke istana Jianhe bersama Bai Ziyuan. Senior, paman, teriak Lin Bai. Lin Bai, karena kamu adalah anggota klan Tiantian dan memiliki takdir yang menentang langit, aku harap kamu bisa menahan 9 serangan dewa raksasa dan tidak dikalahkan olehnya, jadi kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Sepanjang waktu, istana Jianhe bergema, kata-kata terakhir wanita tua itu. 9 serangan raksasa. Apakah raksasa yang disebutkan pamanku adalah raksasa yang kulihat dalam ilusi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana jiwa pedang pemakan bisa dikejar oleh raksasa ini? Sejak itu paman tahu nasib melahap jiwa pedang, tuan juga harus tahu. Aku harus kembali dan bertanya pada tuan apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai sekarang tidak punya pilihan selain kembali ke sekte Lingjian. Penatua Ji Bei, ayo berkemas dan bersiap untuk kembali ke sekte Lingjian. Sekarang Lin Bai tidak berniat tinggal di Villa Mingjian untuk berlatih.
Mengenai identitas wanita tua ini, Lin Bai harus kembali dan bertanya pada Ling Tianzi. Juga, Lin Bai harus kembali dan bertanya kepada Ling Tianzi tentang Lin Bai yang melahap jiwa pedang. Kemudian, Lin Bai, Ji Bei dan yang lainnya datang ke Villa Mingjian untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jian Qianqiu dan Jian Ruohan. 3 hari kemudian, Lin Bai, Ji Bei, Nan Lidao, dan Ye Guxing meninggalkan wilayah dinasti Tianjian dan langsung menuju kerajaan Shenwu. Ketika dia datang, Lin Bai berjalan dengan pedangnya. Sekarang kembali ke kerajaan Shenwu, pedang terbang Lin Bai tidak dapat membawa ketiga orang itu pergi, jadi dia hanya bisa kembali bersama Ji Bei dan yang lainnya. Sebelumnya, Lin Bai berangkat dari kerajaan Shenwu dan pergi ke dinasti Feng Yun terlebih dahulu, mengambil banyak jalan memutar. Faktanya, perjalanan dinasti Tianjian kembali ke kerajaan Shenwu hanya akan memakan waktu sekitar 10 hari jika dijalankan dengan kecepatan penuh. Saat Ji Bei dan Lin Bai meninggalkan dinasti Tianjian, seorang pria berjubah hitam muncul di sebelah Hua Yuxian dan berkata, "Saya memberitahu orang suci itu, Lin Bai dan para prajurit dari Sekte Lingjian telah meninggalkan Villa Mingjian dan kembali ke kerajaan Shenwu." Hua Yuxian berkata dengan dingin, "Tuan muda Yishan adalah sia-sia. Bukan saja dia tidak membunuh Lin Bai, tapi dia hampir mengeksposku juga. Keberhasilan saja tidak cukup, tetapi kegagalan lebih dari kegagalan. Sangat buruk sehingga saya bahkan tidak berani menantang pedang kultivator di kota pedang. Sekarang, di dalam dinasti Tianjian, tidak ada perbedaan." Kemudi, kata-kata Hua Yuxian dingin, dengan keagungan yang tidak bisa disinggung. Pria berjubah hitam berkata, "Sekarang pemimpin tertinggi sedang mengesahkan perintah. 5 sekte racun sedang dalam masa sulit. Cobalah untuk tidak menunjukkannya. Jadi sekarang banyak master telah kembali ke markas. Sekarang hanya ada satu cabang di markas. Dinasti Tianjian. Inkarnasinya adalah sebuah keluarga kecil. Tetapi kekuatannya juga 3 tuan dari alam ramuan manusia tingkat pertama." Hua Yuxian berkata, 3 tuan dari alam ramuan manusia tingkat pertama, itu sudah cukup untuk membunuh Lin Bai sekarang, jadi saya mengirim perintah ke juru mudi untuk mengejar dan membunuh Lin Bai. Kita harus mengambil kembali kunci di tas penyimpanan Lin Bai di tengah jalan. Masalah ini terkait dengan rencana besar 5 sekte racun, dan tidak boleh ada kesalahan." Hua Yuxian berkata dengan dingin. Pria berjubah hitam berkata, "Sesuai pesanan, saya akan segera pergi dan mengantarkan pesanan." Bab 609, Penginapan Karye. Lin Bai, Ji Bei, Ye Guxing, dan Nan Lidao menunggangi kuda skala iblis dan berlari dengan liar melintasi daratan. 7 hari kemudian, Ji Bei menarik kendali dan memandangi hutan liar tak berujung di depan, dipenuhi awan dan kabut. Bagian depan adalah pegunungan Karye. Setelah melewati pegunungan Karye, kita akan memasuki kerajaan Kamikaze. Dalam 3 atau 4 hari, kita akan tiba di kerajaan kamu. Semua orang telah bekerja keras akhir-akhir ini. Ada sebuah penginapan di depan. Ayo istirahat dulu, saran Ji Bei. Lin Bai terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa. Kita sudah berlari selama 7 hari. Bahkan jika kita bisa bertahan, kuda-kudanya lelah. Mari kita istirahat semalam dan mulai lagi besok pagi." Segera, kelompok beranggotakan 4 orang memimpin kudanya dan pergi ke penginapan. Di luar pegunungan Karye, tempat ini adalah penginapan petualang. Nama penginapannya juga sangat kasar dan sederhana, sebut saja Karye Inn. Berjalan menuju Kunye Inn, lantai pertama ramai dengan orang-orang, ada laki-laki kasar yang memegang mangkuk wine, banyak minum, makan daging, duduk berdua atau bertiga, mengobrol dan tertawa tentang hal-hal menarik. Tanahnya berantakan dan kotor. Ji Bei memimpin Lin Bai dan 3 orang lainnya ke dalam toko, setelah melihat-lihat, mereka melanjutkan minum. 4 tuan-tuan, adakah yang bisa saya bantu di toko ini? Kali ini, pelayan berlari mendekat dan berkata sambil tersenyum. Ji Bei meletakkan sekantong batu spiritual di atas meja dan berkata, "Beri kami meja berisi anggur dan makanan enak, dan siapkan 4 kamar untuk ruang atas." Pelayan menyimpan tas penyimpanan sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum, "Baik, 4 tuan-tuan. Ayo duduk di sini. Melihat betapa murah hati Anda, saya akan mengatur tempat duduk yang tenang untuk Anda." Kebanyakan orang di lantai ini adalah orang-orang nekat yang pergi ke pegunungan Kunye untuk berburu monster. Kalian berempat, tolong jangan berdebat dengan mereka. Ayo, silakan duduk. Pelayan membawa Lin Bai dan yang lainnya ke tempat duduk dekat jendela dan duduk. 4 tuan-tuan, silakan duduk dulu. Saya akan mengatur kamar, makanan, dan minuman untuk Anda. Setelah mengatakan itu, pelayan itu pergi. Lin Bai duduk dan melihat sekeliling, melihat para prajurit sembrono ini memandang ke arah mereka dengan ekspresi khawatir. Lin Bai merasa ada yang tidak beres.
Ji Bei berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kamu telah memenangkan gelar pendekar pedang terbaik di Lingdong kali ini, yang merupakan kehormatan besar bagi Sekte Lingjian. Saat kamu kembali ke Sekte Lingjian kali ini, sekte tersebut pasti akan memberi kamu hadiah yang besar. Lin Bai tersenyum tipis, sebagai murid dari Sekte Lingjian, kamu harus membuat Sekte Lingjian terkenal seperti ini. Ji Bei tersenyum bahagia, bagus sekali, kamu memenangkan tempat pertama di Lingdong, dan Sekte Lingjian adalah yang terbaik. 700 kerajaan di Lingdong telah menjadi terkenal, dan kemudian Sekte Lingjian akan mulai merekrut lebih banyak murid, mencoba menarik lebih banyak darah jenius, dan Sekte Lingjian akan bangkit kembali. Saat dia berbicara, pelayan datang membawa anggur dan makanan. 4 tuan-tuan, permisi, ini makanan dan anggur Anda. Setelah meletakkan anggur dan makanan, pelayan itu tersenyum beberapa kali dan berbalik untuk pergi. Ji Bei tersenyum dan berkata, ayolah, Lin Bai, kamu telah bekerja keras selama ini, makanlah sesuatu. Ji Bei memasukkan sayuran ke dalam mangkuk nasi Lin Bai. Lin Bai berkata, Elder, saya merasa ada yang tidak beres. Setelah Ye Guxing dan Nan Li Dao mendengar ini, mereka berdua menghentikan sumpit mereka, memandang Lin Bai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, ada apa? Lin Bai. Ji Bei melakukan hal yang sama. Wajahnya berubah. Lin Bai melirik makanan itu, dengan cibiran di sudut mulutnya, dan berkata, kalian, tolong berhenti bertindak pada kesempatan itu. Jika kamu ingin mengambil tindakan, datanglah ke sini. 5 bubuk jiwa racun ini tidak bisa bunuh kami. Lin Bai mencibir dan suaranya menyebar ke seluruh penginapan. Tiba-tiba, penginapan yang berisik menjadi sunyi sejenak, dan para prajurit yang awalnya senang memandang Lin Bai dengan ekspresi serius. Seorang prajurit mengeluarkan pedang perangnya dari tas penyimpanannya dan berkata dengan suara dingin, Lin Bai, kamu benar-benar bersulang daripada makan dan minum sebagai hukuman. Jika kamu makan makananmu dengan baik, kami juga bisa membiarkanmu mati sedikit lebih bahagia. Kamu bersikeras merobeknya seperti ini. Jika kamu kehilangan muka, jangan salahkan kami karena kejam. Saudaraku, lakukanlah. Oke. Saat orang ini berteriak keras, lebih dari 100 prajurit di seluruh penginapan menghunus pedang mereka dan menyerang Lin Bai dan Ji Bei dari segala arah. Hampir semua dari lebih dari 100 prajurit ini adalah pejuang di tahap tengah dan akhir dari alam pil ilahi setengah langkah. Ketika mereka menyerang, mereka membawa kekuatan tanpa akhir dan mengguncang dunia. Huff! Pedang terbang. Lin Bai melangkah maju, dan dengan pikiran, pedang terbang itu keluar dari dantiannya dan terbang di udara. Cahaya pedang terbang, dan lusinan prajurit alam ramuan dewa setengah langkah mati tepat di bawah pedang terbang Lin Bai. Pada saat ini, Ji Bei juga menghunus pedangnya, bergegas pergi, dan bertanya dengan suara dingin, kami tidak memiliki keluhan terhadap Anda, mengapa Anda mencoba membunuh kami? Hah! Tidak ada keluhan. Kami dan Lin Bai punya sesuatu yang berhubungan satu sama lain. Kebencian yang mendalam. Lin Bai, kamu mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kamu ambil, dan kamu pasti akan mati hari ini. Saudara-saudara, bunuh aku. Lebih dari 100 prajurit ini membunuh Lin Bai seolah-olah mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Pada saat ini, Lin Bai juga menghunus pedang Qingge dan menikam pedang di depannya. Cahaya pedang menembus langit. Satu pedang menembus hati 7 orang di depannya. Ye Guxing dan Nan Li Dao melihat wajah mereka. Tingkat kultivasi mereka tidak tinggi dan mereka hanya berada di alam Tianwu tingkat 9. Tentu saja, mereka tidak bisa menjadi lawan dari para pejuang ini di tahap tengah dan akhir setengah. Langkah alam pil ilahi. Sekarang mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk membantu Lin Bai dan Ji Bei. Untungnya, Lin Bai dan Ji Bei sama-sama sangat kuat. Keduanya bergabung dan tersapu. Dalam sekejap mata, seluruh penginapan dipenuhi mayat dan sungai darah. Sekelompok sampah, kita harus mengambil tindakan sendiri. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam dengan cepat keluar dari penginapan. Wajah pria ini pucat, dan wajahnya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat bahwa kultivasi orang ini sebenarnya berada di alam ramuan manusia tingkat pertama. Manusia dan alam. Lin Bai dan Ji Bei juga berseru. Ji Bei bertanya dengan dingin, saya adalah tetua agung dari Paviliun Tetua Sekte Lingjian, Ji Bei. Saya tidak tahu di mana kami menyinggung senior kami. Ini mungkin kesalahpahaman. Pria berwajah hijau di alam ramuan manusia berkata dengan dingin, kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman dalam hal ini. Kematian. Pria berwajah hijau itu terbang menjauh dan memukul Ji Bei dengan telapak tangannya. Wajah Ji Bei menjadi pucat karena terkejut dan dia dengan cepat menggunakan keterampilan pedangnya untuk melawan. Puff! Ji Bei langsung tersungkur di telapak tangan pria berwajah hijau itu, muntah darah dan membentur tembok. Tetua, Lin Bai berteriak cemas. Aku baik-baik saja. Lin Bai,
Ye Guxing, dan Nan Lidao, tolong cepat pergi dan berpisah. Dia adalah penguasa alam ramuan manusia, dan kita bukan tandingan mereka. Ji Bei menahan rasa sakit yang parah di dadanya saat itu. Saat ini dan berbicara dengan cepat, kata Lin Bai. Wajah Lin Bai menjadi pucat dan dia berkata kepada Ye Guxing dan Nan Lidao, yang lebih tua terluka. Kamu bawa yang lebih tua pergi dan serahkan tempat ini padaku. Ye Guxing bertanya, bisakah kamu melakukannya? Ye Guxing di sana tidak ada niat untuk mempertanyakan kekuatan Lin Bai sama sekali, tetapi menghadapi master di alam ramuan manusia, dan Lin Bai baru setengah jalan menuju tahap akhir dari alam ramuan ilahi, bahkan jika Lin Bai memiliki kekuatan untuk menentang surga, bagaimana bisa dia mungkin mengalahkan mereka? Lin Bai berkata, tidak, kamu harus melakukannya. Jangan khawatirkan aku, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri. Ye Guxing dan Nan Lidao saling memandang dan mengangguk, oke, ayo pergi dulu bawa pergi para tetua, Lin Bai, hati-hati, kami menunggumu kembali ke Sekte Lingjian. Bab 610 Penggarap Pedang Misterius. Lin Bai mengangguk, dan segera, Ye Guxing dan Nan Lidao bergegas keluar jendela bersama Ji Bei. Kemana harus pergi? Pada saat ini, para prajurit di penginapan sedang mengejar Ye Guxing dan Nan Lidao. Pedang terbang. Lin Bai berpikir, dan pedang terbang itu segera keluar dari dantian dan terbang menjauh, membunuh semua orang yang mengejar Ji Bei dan Nan Lidao, serta Ye Guxing di bawah pedang. Kamu pencuri, kamu masih berani berteriak. Melihat pedang terbang Lin Bai membunuh hampir semua prajurit di penginapan, dia langsung menjadi marah dan bergegas menuju Lin Bai. Kekuatan supernatural. Bunga pecah. Mata Lin Bai berubah tajam, dan niat pedang yang kuat meledak. Kekuatan langit dan bumi berkumpul dan menebas udara dengan satu pedang. Cahaya pedang yang menembus langit dan bumi merobek langit, menghantam pria itu, dan membuatnya terbang menjauh. Setelah dikejutkan mundur 3 langkah, pria berwajah hijau itu berkata dengan ekspresi kaget di wajahnya. Apa? Kamu sebenarnya memiliki kemampuan untuk menjatuhkanku kembali? Lin Bai bertanya dengan dingin, siapa kamu dan mengapa kamu ingin membunuhku? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Yang berwajah hijau pria itu menukik ke bawah lagi. Dia datang dengan wajah galak dan memukulnya dengan telapak tangan. Kekuatan supernatural. Pemakaman salju. Lin Bai menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang kuat menyambar. Gemuruh. Energi pedang Lin Bai bertabrakan dengan orang ini dan meledak, menyapu seluruh penginapan. Kekuatan yang kuat merobek seluruh penginapan menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Dari dalam asap, pria berwajah hijau itu melompat keluar dan menginjak dada Lin Bai dengan telapak tangan yang keras. Kakak. Tulang dada Lin Bai hancur berkeping-keping, dan tubuhnya langsung terbang, mendarat 100 meter jauhnya, muntah darah. Gila. Lin Bai mengutuk dengan marah, dan pedang terbang itu kembali. Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan bergegas ke hutan dengan cepat. Saat Lin Bai menggunakan keterampilan pedangnya, sosok hitam tiba-tiba bergegas keluar dari hutan, mengarahkan ke kepala Lin Bai dan memukulnya dengan telapak tangan. Alam ramuan manusia. Lin Bai merasakan bayangan hitam yang tiba-tiba keluar, dan merasakan hawa dingin di hatinya. Ini pasti master alam ramuan manusia. Benjolan. Lengah, bayangan hitam menghantam bahu Lin Bai dengan telapak tangan, menjatuhkan Lin Bai dari pedang terbang. Lin Bai terbang dan menghancurkan selusin pohon besar sebelum berhenti. Ada baiknya kita lebih berhati-hati. Kalau tidak, menurutku kamu akan benar-benar lolos hari ini. Kata sosok hitam itu dengan tangan di belakang punggung dan matanya dingin. Lin Bai perlahan berdiri dari tanah, wajahnya pucat dan ekspresinya tertekan. Pada saat ini, Lin Bai dipukul oleh seorang master di alam ramuan manusia dengan 2 telapak tangan berturut-turut dan terluka parah. Tulang di dada dan bahunya hampir hancur seluruhnya. Organ dalam tubuhnya terguncang dan retak, dan dia hampir meledak di tempat. Lin Bai berkata dengan nafas lemah, siapa kamu? Pada saat ini, pria berbaju hitam lain keluar dari hutan lagi. Ada 3 pria berjubah hitam, 3 orang di alam dan. Ketika Lin Bai melihat ketiga orang itu, matanya terkejut. Di antara 700 negara di Lingdong, tidak banyak sekte dan dinasti yang dapat menghasilkan 3 master alam ramuan manusia pada saat yang bersamaan. Kecuali, ketiga orang ini berasal dari Miracle Ridge. Ketiga pria berjubah hitam itu berjalan bersama, saling memandang, dan mencibir, siapa kita? Sebentar lagi kita akan menjadi penguasa semua bangsa. Lin Bai, kamulah yang tidak tahu bagaimana cara hidup atau mati, dan berani bergerak. Barang-barang kita, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bunuh dia dan ambil kembali barang-barang itu untuk dikirimkan. Jangan biarkan orang suci itu menunggu. Ya, jangan biarkan orang suci itu menunggu.
Baiklah, kalau begitu bunuh saja dia. Mereka bertiga saling bertukar pandang, dan segera mereka memukul kepala Lin Bai dengan 3 telapak tangan. Tapi sekarang, tiba-tiba, energi pedang merah yang belum pernah terjadi sebelumnya menyapu hutan. Tidak, ada ahlinya. Ketiga lelaki itu segera menutup telapak tangan mereka dan mundur 100 meter. Saat mereka mundur, energi pedang merah menyapu wajah Lin Bai, meninggalkan bekas pedang berdarah. Siapa? Siapa yang begitu ceroboh hingga berani menghentikan perbuatan baikku? Ketiga pria berjubah hitam itu tiba-tiba meraung dengan ganas. Lin Bai juga kaget, siapa yang akan menyelamatkannya? Dan siapa yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya dari tangan 3 alam ramuan manusia? Gemerisik. Tiba-tiba pada saat itu terdengar suara langkah kaki menginjak-injak dedaunan di hutan. Lin Bai dan ketiga pria berjubah hitam semuanya melihat ke samping. Di sebelah kiri mereka, di hutan yang gelap, sepasang mata merah darah menyala. Dia perlahan mendekat, dan pupil berwarna merah darah membuat semua orang melihat. Bergidik. Ketika Lin Bai melihat mata berdarah ini, seseorang segera muncul di benaknya, itu dia. Dia keluar. 3 pria berjubah hitam menyipitkan mata dan menatap dalam-dalam ke orang yang berjalan keluar dari hutan. Ini adalah pria bertubuh kurus, seperti mumi. Dia mengenakan pakaian hijau compang camping, seolah-olah dia tidak berganti pakaian selama ratusan tahun. Di tangannya ada pedang hitam yang membuat orang gemetar melihatnya. Pedang hitam ini memiliki pedang merah berkilauan di tepinya, bilahnya lurus, dengan mata darah merah muncul dari pedangnya, gagangnya seperti lengan, dan kepala pedang adalah cakar yang ganas. 10 senjata ajaib teratas, pedang iblis. Ji Xiang, kata Lin Bai dengan tenang sambil melihat orang ini datang. Ji Xiang berjalan mendekat dengan wajah tanpa ekspresi dan mata merah darah. Dia bahkan tidak melihat ketiga pria berjubah hitam, dan berjalan langsung menuju Lin Bai. Siapa kamu? Jika itu tidak ada hubungannya denganmu, tolong jangan ikut campur. Pria berwajah hijau itu menatap Ji Xiang dengan dingin dan berkata. Ji Xiang berjalan menuju Lin Bai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria berwajah hijau berkata, kami telah memutuskan hidup anak ini hari ini. Jika Anda bersikeras melindunginya, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ji Xiang terus berjalan ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Saudaraku, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anak ini sangat gila, bunuh saja dia. Ya, omong kosong apa? Kami 3 penguasa alam ramuan manusia bisa berjalan-jalan di 700 kerajaan Lingdong ini. Hanya takut digantung. Kedua pria berjubah hitam di sekelilingnya terus menyemangatinya. Ketika pria berwajah hijau itu melihat Ji Xiang tidak berniat berhenti, dia berkata dengan tajam, baiklah, mari kita bergabung dan bunuh orang ini secepat mungkin. Sulit memberinya kekuatan untuk bereaksi. Oke, segera. 3 master alam ramuan manusia tingkat pertama menyerang Ji Xiang dari 3 arah. Ramuan ilahi di tubuhnya mulai beredar dengan cepat, dan kekuatan spiritual yang menakutkan meledak, menghantam punggung Ji Xiang seperti telapak tangan yang merobek langit. Hati-hati. Lin Bai buru-buru mengingatkan Ji Xiang. Ji Xiang akhirnya berhenti saat merasakan ketiga pria itu datang, namun Ji Xiang tidak mengelak. Lin Bai tampak cemas dan berusaha keras untuk berdiri dari tanah meskipun dia terluka. Lin Bai tidak ingin melihat Ji Xiang mati demi dia. Hahaha, saudaraku, aku baru saja mengatakan bahwa anak ini hanya berpura-pura menjadi hantu. Kita semua mencapai punggungnya dan dia bahkan tidak menyadarinya. Ya, anak ketiga benar, dia bodoh. Aku salah dan mengira ada tuan yang datang. Ketiga pria berjubah hitam itu dengan cepat menyerang dan membunuh Ji Xiang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan berada di belakang Ji Xiang dalam sekejap. Namun, saat ini, Ji Xiang perlahan menoleh dan menatap mereka bertiga dengan sepasang pupil berwarna merah darah yang dingin dan kejam.